Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'd. Hadratul Mukarram, memandang Kiai Haji Marsudi yang ada di tengah-tengah kita semua. Hadratul Mukarram, memandang Ustaz Samsuri, juga beliau yang sempat hadir, yang saya ta'zimi, para haji, para hajjah, para asatidah yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun insyaallah tidak mengurangi ta'zim saya. Kakanda dari dan Ramil, Kakanda Kisman beserta Kakanda Imran, beliau juga dapat bertemu. Mudah-mudahan dalam hal ini juga menyambung tali silaturahmi kita semua. Teristimewa kepada jamaah sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu, khususnya kita yang hadir di dalam rumah Allah pada saat ini. Insya Allah hajat kita, niat kita, langkah kaki kita dari rumah kita masing-masing akan senantiasa dicatat sebagai amal ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin wa zumratul mu'minin rahimakumullah. Ini sebelumnya mohon izin dari menceramah di hadapan pejabat itu biasa, kecil. Ceramah di hadapan tentara, polisi biasa. Yang tidak biasa ini ceramah di hadapan kiai. Nah, inilah yang membuat itu biasa. Makanya depan kiai ini luar biasa. Maka bacaan dimauti di sini, maka dia berdengkur. Kembali depan kiai itu ceramah. Apa depan pejabat, artinya ia khusus, dia bukan kiai atau bukan ulama, jojong saja begitu. Terpelitut jelas pula rasanya. Di depan kiai ini salah tanda saja, wah ada rekam hak ini. Oleh karena itu khususnya memandang kami Kiai Haji Marsudi dan memandang Ustaz Samsuri, jika ada salah penyampaianku yang kurang, tolong dibenarkan. Jangan sungkan untuk mengkritik, karena kritikan adalah sifatnya membangun, karena kritikan adalah demi kebaikan untuk seseorang. Hadirin wal hadirat yang berbahagia, kebetulan sebelum zikir ada tausiah. Insyaallah singkat, maksimal 30 menit. Nah, kira-kira Wak, Ibu sanggup 30 menit? Sejam sanggup? 2 jam? Aku di 2 jam. Kami tak. Insyaallah baca sejam, aku setengah jam, kalau Mama Kiai setengah jam. Nah, pada kesempatan yang baik ini aku pula bahasa terharu. Nah, ini maaf Pak ngomongnya ini lah termasuk santai saja. Ini dulu ceramah formal. Nah, nomor 1 di dalam ruangan, karena soal kemudian keluarga pecah ukuran salon baik. Karena biasa diorganan. Nah, pada kesempatan ini katanya lah berjalan beberapa bulan. Dulu sebelum corona, komandan kami Ustaz Samsuri pernah menghubungi Res minta istika pengajian majelis zikir, katakan di pondokan dia ada di Pulau Panggung. Insyaallah mak siap. Nah, kebetulan pada waktu itu ada peraturan khususnya Kabupaten Tanggamus bahwa untuk acara apapun kerumunan cuma banyak di stop pada waktu itu. Nah, ini
Artinya nggak mengurangi semangat. Mau banyak jamaah, mau dikit jamaah, yang penting innamal a'malu binniyat. Kalau niat saya menyampaikan mengharapkan pahala dari Allah, satu orang yang saya kasih ceramah tetap dapat pahala. 2 orang, 3 orang, 1000 orang, semugi saja. Ini kena punya kiai-kiai, itu simbol, maka dia kena jangan tu tadi. Rupanya itu semua Pak Kiai di depan-depan. Ayo suti aku ingat kata Wan Rakyat ni Kiai Haji Wahid Zamasres, amun kabala ceramah di pojok panggung atau di pojok mimbar, suti prinsip, amun kabala di pojok panggung anggaplah calak rayu kabah. Itulah benar itu percaya. Masa bodoh Tuhan lain, anggap aku yang paling calak. Untuk saat ini, jangan kalau salah dinangkan dulu, baca sesat selama ini. Nomor 1 tadi beliau tadi, aku diskusi mak kenal tadi nyampaikan adinda kami Nurul Nabi tadi, kata beliau pantun tadi luar biasa, yang penting lagi. Artinya dia tidak penting cantik tadi kayu, yang penting dihafal Al-Quran tadi. Balik ke lagi dia memaknai jaga mak bagi kamu. Kira-kira. Makanya di bawah juga lagi kan salah pun. Makanya di adikku masuk di gunung tinggi dia di hujan. Kira-kira di galak, usah bukan ulah kira-kira itu. Nah Bapak Ibu jamaah sekalian yang berbahagia, judulnya pada saat ini karena ini adalah tazkirah buat kita semua, mengingatkan. Ada seorang sahabat yang bertanya kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, berikan kami nasihat, di mana nasihat itu agar kami gunakan agar sebagai bekal kami untuk menghadapi panggilan Allah Subhanahu wa taala." Beliau menjawab, "Ada 3 nasihatku wahai para sahabatku," kata Nabi. "Kalau ketiga hal ini kau pegang, kau amalkan, insya Allah akan menjadi bekalmu berjumpa kepada Allah dan kau akan wafat dalam keadaan husnul khatimah. Dan insya Allah wafatmu husnul khatimah, surgamu adalah tempatmu, karena surga adalah tempat orang-orang yang husnul khatimah." Apa ketiga hal itu ya Rasulullah? Yang pertama kata Rasulullah, "Aksir zikral mauti yusalliku anid dunya." Perbanyaklah mengingat sang pemutus kelezatan dunia, yaitu mati. Ini yang kita ingatkan. Ini adalah rem, ini adalah pengendali. Barang siapa seorang hamba yang hidup tanpa ada kendali, maka kita akan terjerumus ke dalam jurang yang menyesatkan. Ingat mati adalah senjata, ingat dengan maut adalah pakaian, ingat dengan maut adalah penyelamat sebagai rem agar kita tidak berlarut-larut di dalam jurang yang menyesatkan. Nah, salah satu cara ingat mati adalah kita zikir. Aku pernah terbaca ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, di mana ada majelis zikir maka malaikat akan hadir. Di mana ada majelis zikir, di masjidkah, di musholahkah, di lapangankah, di langgar pengajiankah, dimanapun ada kelompok hamba Allah umat Rasul yang mengadakan zikir, malaikat hadir. Dan apa yang diperbuat di dalam majelis zikir, malaikat akan melaporkan kepada Allah, "Ya Allah, jangan turunkan azab di sana ya Allah. Ya Allah, jangan kau berikan hal-hal yang sifatnya menyakitkan kepada hambamu." Kenapa kata Allah? Karena di sana ada majelis zikir. Makanya kalau takut-takut di dalam majelis zikir ini, dia selamat dulu raya di ceramah. Kira-kira itulah maksud jamaahnya dulu raya selamat, yaitu permintaan. Amu kiainya biasa kedian raya, karena kiai itu naunginya dia. Amu kiai itu dia malah jemaahnya selamat ketimbang dia, jadi dulu raya itu bersifat kiai. Nah itu amunya amu ustad itu nak dulu raya gitu lain. Nah ini. Oleh karena itu kenapa? Inilah zikir. Sampai-sampai katakannya beliau, "Amadu jumika mate cengat cemur sakaratul maut, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah." Barang siapa kata Rasulullah di akhir hayatnya
sakaratul maut yang keluar dari lisannya adalah kalimat la ilaha illallah, dijamin Allah masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka kita kalau mati nak terkeluar itu di akhir ucapan kita. Aku nak biasakah ce? Habis sembahyang dindengar ucapan la ilaha illallah dindengar macam mama tadi tahlilan dindak ngikut pepak lima haramkan tahlilan. Ia keluar terakhir kelala langsung pasang gajah merah tadi. Ini kemak mana juga weh nak ngahap husnul khatimah. Nak ngahap waktu kematian ia keluar adalah la ilaha illallah. Dek terbiasa terpelitut ke. Nah ini, makanya kita yang ikut majelis zikir, ya rutin, disambung di rumah tadi, aku di dalam forum misalkan di sebulan sekali, hanya di rumah tiap musim sembahyang, insya Allah aku yakin di akhir hayat kita pasti yang keluar adalah kalimat la ilaha illallah. Anda mampu 490.000 kali, bagus, namanya zikir akbar. Inilah kata Imam Jalaluddin di dalam ilmu tasawufnya. Anda tidak mampu 490.000 kali, Anda bisa 70.000 kali. Anda mampu tidak bisa 70.000 kali, Anda bisa 1000 kali. Tidak bisa 1000 kali, cukup dengan 100 kali. Tidak bisa 100 kali, 33 kali. Tidak bisa 33 kali, cukup dengan 11 kali. Tidak bisa 11 kali, 7 kali. Tidak bisa 3 kali, tidak bisa 1 kali, dek baca matilah. Jiwa Islam tidak husnul khatimah, mati kelemah hembuskan nafas terakhir, tidak keluar kalimat la ilaha illallah. Sekali kian dinda belum sempat salam daripada ngomong sejadah benda itu sakit zikir. Nah ini maksudnya tadi. Makanya kata Rasul, kita ini memang kita ini diperlukan zaman bayi menghadiri majelis zikir. Makanya aku salut, apalagi yang kita jauh sampai ada kehujanan dan sebagainya, menghadiri majelis zikir. Insya Allah di sini secara jamaah balik kita amalkan masing-masing ajak keluarga kita, anak bini kita, penjadi kita, keluarga besar kita. Itulah yang diharapkan. Insya Allah kita husnul khatimah. Nah ini yang pertama kata Nabi, kamu kita tak selamat. Ayo banyak-banyak kita ingat mati. Lo mana cara ingat mati tadi? Banyak-banyak mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Nah mungkin kamu tak tahu caranya apa? Itu karena banyak tarekat itu. Ada tarekat Naqsabandiyah dan sebagainya. Artinya tarekat itu banyak macamnya. Mungkin cara-cara bersikir itu mungkin dipelajari di guru-guru ngaji atau di kiai-kiai ustadznya. Ada beliau Ustaz Samsuri, mungkin lain-lain cara bersikir. Ada yang munam di bersikir itu, ada yang jelas tidak diisi maknanya. Kan lemak-lemak ngiling-ngiling saja, mungkin ada isinya. Nah ini bila disusul kat gurunya, mungkin dia ngajarkan di depan umum, hanya didatangi serempat mata kurasa tunjuk hanya gali. Nah ini, karena begitu staf-staf mutar keliling, mutar kediri dan sebagainya, nah itu ya nak kita pelajari, tapi dia isinya. Pak Kiai, Ustaz, tak isi zikir dengan kalimat la ilaha illallah. Ngapa sakalnya lawal tidak lambat tu lebih isi zikir itu. Kan Ustaz posingin nembong la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Pegal tu. Dia bermakna, nah, mungkin itu yang perlu kita usulkan. Lain kali pun di sini mungkin pacak diadapkan ya. Ngadap niat, kita tunjukkan lo mana isi zikir ini. Nah itu, karena ada di zaman dulu itu pengingatan ini cerita tentang hunian tadi itu ada ceritanya Baguan Ujuahi. Baguan Ujuahi ini ada Pak Haji, lo lama balik di Mekah. Enggak hiji menujuahi Baguan. Nah giliran hiji menujuahi tadi Kedrian Raya Pak Haji ini tadi datang. Jumlah mulai tahlilan tadi sampai kalimat la ilaha illallah tadi dia masuk assalamualaikum terlambat datang tadi. Rupanya di depannya tadi yang tak hidangan kue tadi uhang berhenti galakan tahlilan dia nyampai kue kesukaan. Rupanya kue di tadi kelepon. Dia nak ngaju kelepon di tadi baik ini daripada habis duha gitu ini lah hauknya sempat 5 tadi bukanya tubuh putih tadi masukkan di dalam tubuh. Giliran la ilaha illallah, la ilaha illallah, munam wajib tadi. Pecah telepon ini tadi.
meleleh wak pelitisan atau dah Pak tentara di samping ini tadi sambil tahlilan dia musuh lagi la ilaha illallah kita endok berdarah Pak Haji keluar darah Pak Haji timpal aja nih Pak Haji tadi ini bukan darah tapi telepon pecah. Artinya yang undang itu tadi. Nah ini maknanya nak kita pelajari tadi. Artinya silakan dengan kalimat la ilaha illallah sekali mengucapkan la ada maknanya. Kemudian ilaha ada maknanya, illallah juga ada maknanya. Nah, kalau seandainya lain, nah, silakan. Itu namanya perbedaan. Yang penting perbedaan itu bukan membuat kita berpecah, tetapi harus membuat kita menjadi lebih bersatu. Itu zikir. Ini yang pertama. Ingat mati adalah banyak-banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Man ahabballaha ta'ala dzikrahu, barang siapa yang cinta kepada Allah maka dia banyak mengingat Allah. Man ahabba dzikra asara dzikra, barang siapa yang cinta kepada sesuatu banyak menyebutnya. Salah satu sebutan cinta ingat kepada Allah adalah la ilaha illallah. Tidak mampu kita mengucapkan la ilaha illallah, cukup dengan kalimat Allahu zikir. Atau dengan kalimat tasbih subhanallah zikir, alhamdulillah zikir, bismillahirrahmanirrahim, alif lam mim. Al-Quran yang dikhatamkan 30 juz 114 surah 6666 ayat 1.027.000 huruf kita khatamkan, kita baca dari huruf yang pertama sampai ditutup surah An-Nas. Itu juga adalah zikir karena Al-Quran adalah zikir. Nah ini yang pertama, apa kita tak selamat di hadapan Allah, menjumpai panggilan Allah. Ayo banyak-banyak kita mengingat kematian. Bagaimana cara mengingat kematian? Banyak-banyaklah berzikir, mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Yang kedua ya Rasulullah, apa yang kedua ya Rasulullah? Wa alaika bisyukri fa inna syukra yazidu bin ni'am. Banyak-banyaklah bersyukur kepada Allah. Nah, makanya kita tidak bersyukur. Alhamdulillah di Ulu Belu, di Pulau Panggung, di Tanggamus, aku dengar lo dia cuma mati karena corona. Alhamdulillah. Empu uji dia mati telah sampai kanya 5 mak tadi. Lah sampai kini likulli ummatin ajal. Setiap manusia, umat manusia memiliki ajal. Iza jaa ajaluhum, apabila datang ajal mereka, fala yastakhiruna sa'atan, 1 detik tidak akan diperlambat oleh Allah. Wala yastaqdimun, 1 detik tidak akan dipercepat. Jangan sampai anda beranggapan, oh yang mendidik terlambat mau nih ke rumah sakit lom kemati madak tu. Oh cuka mendidik telat mau ke rumah sakit lom kemati madak tu. Dipertanyakan keimanan kamu, bong. Di lo apa kita cuma Islam. Ajal hak prerogatif Allah. Al-Quran surah Yunus ayat 49. Inilah janji Allah. 1 detik kata Allah tidak akan diperlambat. 1 detik kata Allah tidak akan dipercepat. Dek dia cuma mati gara-gara didawaika. Dek dia cuma mati gara-gara terlambat maunya ke rumah sakit. Dia mati adalah urusan Allah, memang sampai pada waktunya. Empok di corona kamate amat sampai waktunya. Nah ini dek penenang kita kurang yakin kalau buka tafsir di Al-Quran surah Yunus ayat 49. Amun tak lebih jelas bila tafsir kehakikat memandak Al-Ustaz Samsuri. Cuka Ustaz minta tafsirkan yang tapi sampaikannya di Haris tadi. Nah itu dia keyakinan kita. Jangan dikikit, oh ini yang cuka, neng ayam berengguan anak cucu bawa ke rumah sakit tadi madak telung, kematian kamu neng. Woi padahal sebenarnya neng jadi kemahilah ikhlas kenal kami neng. Nah ini artinya jangan pernah sampai kita merata dan sebagainya. Wah dia keyakinan. Nah ini juga Islam jangan pernah. Apa dia mati? Jelas kita mama tadi. Kalimat istirjah yang harus keluar dari lisan kita. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Inilah ucapan jiwa Islam. Mati keluarga kita inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kami sembahyang ambil Yasin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Itu anak yang soleh dan solehah. Ndong bapang dan sekarat di sengki napas ni tadi. Iqra'u mautakum ala Yasin. Ambil surah Yasin. Ambil surah Yasin baca
bacukah di depan Timothy dan kering tadi. Itu yang saya nggak menjadi. Jangan menjadi napas nila Senin Kemis masih sempat ditanya Pak surat tanah di mana Pak? SDNK di mana Pak Majid kayu Pak? Nah ini jangan sampai Pak batas kebun di sana ini kayu 1000 itu nggak mana Pak? Nah ini jangan sampai. Dek di lain kalimat bisikan Pak la ilaha illallah la ilaha illallah Allahu tidak pun paksa-paksa pang masuk tidak pun perlu. Kewajiban kita adalah membisikkan, mengajarkan, mentalkinkan. Sebatas dia mampu atau tidak mampu itu adalah urusan beliau dengan Allah. Kewajiban anak cucu keluarga pada waktu itu tunggu di sekarang nyampaikan, mentalkinkan, membacakan, bukan mewajibkan untuk dia menirukan bacaan kita. Surah Yasin tadi. Makanya kita bersyukur benar, khususnya kita yang hadir pada saat ini bersyukur benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai saat ini kita di umur. Alhamdulillah kita di keruan uji ajal urusan Tuhan tadi. Siapa tahu keluar di masjid ini sampai ajal. Siapa yang tahu? Dia dibaca kita. Ini. Siapa yang jamin kalau kita 1 minggu, kalau kita sebulan lagi, kalau setahun lagi, kalau 10 tahun lagi, tidak ada jaminan. Yang muda jangan bangga, yang tua jangan lalai. Inilah urusan ajal. Wenio itu kembangnya umpan, dukannya umpan, kelapa kadang diumpan-umpan. Ini makanya kok kita batulah, ini jaminan. Memang baik dahi, banyak dimati, apa kita perhatikan 40 tahun ke bawah. Jadi 40 tahun kaki seman, nah hati-hati kan, dia 40 tahun, nah nyampe ya di pucuk 40, di pucuk 50, insya Allah dulu kan jadi malaikat. Lagi yang muda lagi 4, tapi itu ya. Nah itu, hanya aku masih 36 tahun, aku 36 bidang sayang Tuhan pernah kabarnya. Karena ahli surga itu kan 33 tahun ya Mak. Bagi sanasin wasanasina, ahli surga adalah sedang-sedang daripada umur Nabi, setengah daripada umur Nabi, yaitu 33 tahun. Itulah ahli surga. Kurang lebih yang nak ina ahli surga, lo aku nilah muda. Adik itu lo saja, kok ni aku kelem. Wah, ibong galak masuk surga. Galak, ada syarat masuk surga, kena mati dulu juga galak. Nah inilah yang bingungnya, mati tidak masuk surga. Kalau mana surga tidak mati, masa itu ada prosesnya mati masuk alam barzah. Udah alam barzah kali yaumul ba'ats dibangkitkan, udah dibangkitkan kali yaumul mahsyar digiring kepada mahsyar, yaumul mizan ditimbang amal ibadah kita, yaumul hisab diperhitungkan amal ibadah kita, barulah syirat artinya nyeberangi cerampah yang pucuk neraka kali. Inilah lain-lain penghinaan kita, penghinaan ibu-ibu luluk kumbah di belas ribu. Penghinaan kami buka-buka luluk cerampah mati kalibah. Itu bisa, lo tak mau, beragam saja itu. Cegatnya kita balik ke belaga nggak kerbai penantian. Jadi keluarga tuang aku ustaz lah kutur kelekainya, ada ke kerbai. Wah tuang takut lah, wah bilang kok kerbai masih dusun. Guru kunta, wabis kekebalan, apa nanti itu. Nah, makanya dalam artian ini perlu hijau ragam tadi, ini yang kedua kata Nabi yang kita tidak selamat, banyak-banyak bersyukur kepada Allah. Umur kita syukuri Allah, alhamdulillah. Jangan salah hanya kita bertambah umur, ikannya bertambah bilangan umur yang kita lalui, namun berkurang sesungguhnya. Makanya dalam kata Islam itu, umur Anda berkurang. Itu yang jelas, bukan artinya usia kita 60 tahun berarti panjang umur. Harus semakin parah ya kita tadi. Amun Nabi 63, amun 60 tahun, tinggal 3 tahun lagi. Itu. Misalkan awak lepas lewat Nabi, awak udah menyebut Nabi Adam dia beri lagi 2000 tahun, dia beri cerita manusia 2000 tahun. Nabi Nuh alaihissalam 900 atau 950 tahun. Baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Ali karamallahu wajhah, kemudian Sayyidina Abu Bakar, kemudian Sayyidina Umar bin Khattab, 63 tahun dia mati. Nabi, arti sahabat Nabi Utsman saya sampai 90 tahun, lebih daripada 63 tahun. Ini, makanya Utsman itu lebih panjang umurnya ketimbang Rasulullah bersama 3 sahabat yang lainnya. Kalau kita tidak ada jaminan, oleh karena itu saat ini ayo bersyukur kepada Allah masih diberikan kesempatan bernapas.
pada saat ini sampai detik ini perbaiki kesalahan dan kekurangan kita. Ingat bahwa ajal kapanpun dimanapun selalu ngintai kita. Itu adalah urusan Allah. Kewajiban kita bersyukur, isi kegiatan hidup kita dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini yang kedua, kalau kita nak selamat, mari banyak-banyak bersyukur kepada Allah. Yang ketiga, kata sahabat, yang ketiga apa ya Rasulullah? Untuk bekal kami menghadap Allah. Wa aktsirid du'a fa innaka la tadri mata yustajabu lak. Banyak-banyak berdoa kepada Allah, karena kamu tidak tahu kapan doamu dikabulkan Allah. Boleh jadi zuhur tadi doa kita dikabulkan Allah, boleh jadi asar nanti doa kita dikabulkan Allah, boleh jadi maghrib nanti doa kita dikabulkan Allah, boleh jadi isya nanti doa kita diijabah Allah, boleh nanti subuh nanti, boleh jadi besok. Intinya kewajiban kita jangan henti-henti meminta, memohon, yaitu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada seorang pejabat, ada seorang pengusaha, ada seorang petani yang sukses namun tidak berdoa kepada Allah, maka dia akan menjadi pejabat yang sombong, akan menjadi pengusaha yang sombong, karena dia merasa bahwa tidak ada andil Allah di sana. Padahal Anda salah, sekecil apapun perbuatan kita, pasti ada campur tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, makanya kita berdoa. Al-zikir ini termasuk doa. Memang doa itu tidak mustajab. Di lain doa yang paling mustajab itu doa kemudian sembahyang, kemudian zikir, maka dia berdoa. Itulah sebenarnya yang paling mustajab. Apa berdoa saja, sembahyang di kan mustajab. Nah berdoa di mana ya Allah, ya Tuhanku, masuk kalapa ini ke surga ya Allah, ya Allah ya Tuhanku, ampunilah dosaku ya Allah. Ayo dia pernah sembahyang. Kamu mana nak kabulkannya ya Allah? Perbuatan dengan permintaan, dengan hati, dengan isi di dalam jiwa tidak sesuai. Nah makanya kita ini wajib berdoa tadi. Jangan henti-hentinya kita berdoa, terus minta kepada Allah, minta jodoh, minta rezeki. Dia baca bahasa Arab res, suka orang bahasa Arab, malah bahasa semendanya terti ketimbang bahasa Arab, dia terti maknanya. Ada juga pada kami pengen doanya bahasa Arab, woi di baca galuh, baca dia kan tulicu. Anaknya bertanya, Pak, tak boleh minta rezeki. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Pak, kata guru kami itu dulu masuk WC ya. Jadi perlu ke baik, bahasa Arab. Jangan sampai baca bahasa Arab. Artinya malah kita tak tahu ke bahasa gitu. Yang penting kata Nabi, ad-du'a mahjubun hatta yusalli ad-da'i ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Doa itu akan tergantung antara bumi dengan langit sebelum yang berdoa itu membaca salawat kepada Nabi. Makanya kunci doa itu nek membuka hijab, nek membuka pembatas, makanya dia terhalang kepada Allah banyak-banyak. Artinya diawali enggak baca salawat tadi. Lebih ringkih lagi kita berdoa itu, maaf, bukan ngajari buaya berenang, kira-kira ibu-ibu ilmu tertisan. Kata Nabi begini, Bismillahirrahmanirrahim. Awalnya enggak pujian kepada Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu paling singkat. Alhamdulillahirabbil alamin. Baru salawat. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kamu pakai Sayyidina silakan. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jangan ribut gara-gara Sayyidina. Aduh pengen digistil pernah saling bujuh gara-gara Sayyidina. Sayyidina bersalah, tak dia lah sebujuhan. Nah ini jangan, makanya kita tidak ribut. Ya Sayyidina silakan, ya ini pakai Sayyidina silakan. Yang penting itu ilok galuh. Ini ilok galuh. Itu kita doa. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bahasa kita saja tak tukar. Ya Allah, ya Rahman ya Rahim, ampunlah dosa-dosa kami ya Allah. Ampunlah dosa bapak kami ya Allah. Berilah kami rezeki ya Allah. Berilah kami petunjukmu ya Allah. Baru tutup. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Iloklah kemati. Satu ngatakannya dia ilok. Yang tidak dibolehkan itu diganti dengan bahasa selain bahasa Arab adalah ketika sholat. Apa dalam sembahyang jangan diganti nggak bahasa sebenar. Itu Nabi Roy. Roy itu Nabi. Tukang cukur nggak kok jadi Nabi. Las gay ke tukang gunting lah puas beli kitab di pasaran. Itu ngaku jadi Nabi dia. Pensiun dari tukang cukur. Ngaku jadi Nabi Ustaz Roy. Woi katanya sembahyang itu jangan galak dipersulit. Tidak perlu bahasa Arab. Doa boleh dengan bahasa siapapun. Sholat boleh dengan bahasa apapun. Gantinya bahasanya. Walaupun dia kacau masjid. Kamu sembahyang kita ganti dengan bahasa gitu. Dia kan galak tunggal nggak jadi Jawa nggak jadi Semendung.
Masuk je berjauh imamnya, tak ada katalah Muhammad Ustaz Samsuri, Allah Maha Gede. Singkirkan je ni Muhammad Ustaz Marsudi, mundur kamu kan, mundur, malah jenis demikian. Allah besar kemahin. Dia lah kan jadi, kebelagu lah ditunggu penakaran itu raju. Gara-gara dia sebasuh tadi, nah ini. Kalau solat tidak boleh diganti dengan bahasa selain bahasa Arab. Solat wajib dengan bahasa Arab, bahasa Al-Quran. Karena itu adalah mutlak hak prerogatif Allah, keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau doa sehari-hari boleh diganti dengan bahasa kita, bahasa Indonesia, Padang, Jawa, Sunda. Anda di Mekah lagi tawaf, boleh diganti dengan bahasa kita. Anda sedang berada di Padang Arafah, boleh dengan bahasa kita. Anda di masjid, boleh dengan doa dengan berbahasa kita. Nah, makanya ada cerita bujang, orang tua yang suhang maaf, yang suhang banyak utang, yang suhang dengan gau-gau maaf. Maaf lah. Kanya aku dia tuan siapa yang lumang gau. Termasuk jelas aku yang lom semenda. Nah ini. Kemudian kalau tanya-tanya pula itu gara-gara aku tadi. Alah. Mungkin bersyukur lah dulu mana. Ini ceritanya tadi bujang aku tadi sempat umroh. Dan buntu benar, kata suami aku banyak hutang. Kata suami aku bingung nak pulang. Ngapa dan galau? Ngapa dengan menganggau sampai baik ini? Kemana kita umroh? Uji mustajab lah doa di muntasam di depan Ka'bah itu. Wih jelas itu. Punya aku dia berduit pula. Jual ke sawah popang pula. Rayu-rayu je lah popang tadi. Sesama penjual lah. Dan musim ciklit. Zaman corona mah inilah. Akhir, alhamdulillah tadi singkat cerita ke Mekah lah. Uji umroh tadi. Dulu raya berdoa tadi, jadi nganggau tadi. Dia nganjur dia dengan pendok di depan Ka'bah tadi dengan bahasa kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, sambil nangis dia bahasa kita. Ya Allah, umurku 40 tahun ya Allah, sampai saat ini malu aku di dalam dusun ya Allah, dikanggau-kanggau aku ini ya Allah. Aku sampai jual ke sawah bapang, aku ngependok pernah tujuan ke Mekah dia dilayan cakap bini itu loh ya Allah. Keterkaitan tadi merakam di depan tadi. Dia pula ringke benar ya Allah. Pas ngomong baik itu datanglah betini cantik mati di Pakistan. Mudah ini jadilah. Kau balik di Mekah tadi alhamdulillah hanya nganggau dia tadi. Hanya tadi enggak di Pakistan, enggak jadi belum. Pada jadi belum. Nah, itu artinya. Isuhang tadi Pak itulah yang banyak hutang tadi. Udem itu, apa kau saya tunggu itu aku tadi. Lama pula dia. Alhamdulillah selawat tadi. Ya Allah, amak lain ya Allah. Aku ya Allah. Ada utang tu banyak aku mahir ya Allah. Utang kredit motor belum lunas ya Allah. Utang sawah belum lunas ya Allah. Utang pokok jajai kan lalu. Ama dia percaya ya Allah. Ini catatan aku bau ya Allah. Saking kejujur dengan penduduk di depan Ka'bah tadi. Nah, ini dalam artian contoh kecil uji lo rakam dari kita. Doa itu apa kita maksud khusyuk kepada Allah. Ngependok nian artinya. Ngependok nian bahasa kita dijamin yakin bahwa itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita berdoa jangan tangan dipikir di pucuk balong aminkan. Kadang-kadang tangan dipikir pucuk balong amin. Amin. Aku bila itu kasihkan lima malaikat yang nyaksikan pada waktu itu. Hendak khusyuk nikah tangan ngependok nian. Bila perlu Rasulullah itu ketika berdoa, ketika beliau butuh kepada Allah, maka tangan beliau sebatas melebihi pundak beliau saking beliau mintanya kepada Allah. Makanya cara kita nak ke tangan berdoa itu ada dua macam. Yang pertama nikah. Yang kedua buka ini sampai di pucuk pundak kita saking mintanya kepada Allah. Kemudian yang lebih penting disertai di dalam jiwa yang benar-benar minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, inilah tiga perkara sedikit nasihat dari sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Dailani. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita semua, khususnya buat aku pribadi. Oleh karena itu kita nak selamat bekal kita menghadapi Allah. Ketika sahabat bertanya dengan Rasulullah, ayo amalkan tiga perkara. Yang pertama, banyak-banyaklah ingat kematian. Karena ini adalah rem bagi kita semua. InsyaAllah kita tidak akan lalai, tidak akan terledor dengan canggihnya zaman dan gemerlap-gemerlipnya dunia yang serba indah. Yang kedua, banyak-banyak bersyukur kepada Allah. InsyaAllah dengan bersyukur, Allah akan melipat gandakan nikmatnya sesuai dengan janjinya di dalam Al-Quran. Yang ketiga, banyak-banyak berdoa kepada Allah. Jangan henti-henti berdoa. Kita tidak tahu kapan doa kita akan dikabulkan Allah. Namun pasti doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
inilah sedikit yang dapat kusampaikan. Oleh karena itu mohon maaf khususnya kepada Mamanda kami Kiai Haji Marsudi dan Mamanda kami Ustaz Samsuri. Kemudian di sini ada ustaz-ustaz yang lain, termasuk rekan kami Haji Rafi'i Jatim, kemudian yang lainnya tokoh-tokoh agama Wak, Nining dan sebagainya. Oleh karena itu mohon maaf dan mohon dimaklumi yang sedalam-dalamnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.